Mari kita lanjutkan. Masih soal elektrokimia. Suatu larutan dibuat dengan menjenuhkan 100 ml larutan amoniak 1 molar dengan AgBr. Elektroda perak dicelupkan ke dalam larutan ini dan kemudian dihubungkan dengan elektroda hidrogen standar menggunakan jembatan garam. Hitung potensial sel ini. Apakah elektroda hidrogen standar akan berfungsi sebagai katoda atau anoda? Diketahui N0 Ag plus Ag 0,8 volt. Ya, jadi ini kita punya larutan amoniak 1 molar. Ya, jadi di sini ada larutan amoniak. Ya, 1 molar. Kemudian ke dalam ini, ya, ke sini saya masukkan AgBr sampai kita mendapatkan larutan jenuh. Ya, berarti di dalam larutan ini ada ion Ag plus dan ada ion Br minus. Ya. Kita tahu Ag plus bereaksi dengan amoniak membentuk kompleks AgNH3 2 kali plus. Ya. Jadi konsentrasi Ag plus di dalam larutan ditentukan oleh berapa banyak amoniak yang ada di dalam larutan ini. Nah, jadi kalau Anda letakkan ke sini logam perak, maka potensial elektroda perak ini akan bergantung pada konsentrasi Ag plus. Ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan ya setengah sel yang di kanan ini dengan elektroda hidrogen standar, kita sudah bahas pada soal sebelumnya, ya. Berarti di sini kita punya elektroda hidrogen standar, ya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini, ya. Di sini kita alirkan gas H2 yang tekanannya 1 atm, lalu di sini ada H+ yang konsentrasinya 1 molar, ya. Lalu kalau ini dihubungkan dengan elektroda perak tadi, berapa beda potensialnya? Ya. Kita tahu nilai N0 dari elektroda hidrogen standar adalah 0,000 volt. Ya. Oke. Jadi potensial elektroda ini adalah 0. Ini adalah yang akan kita tentukan, ya. Nah, kalau kita melihat nilai N0 dari Ag plus Ag itu lebih besar dari elektroda hidrogen standar, ya, kemungkinan besar elektroda hidrogen standar itu akan berfungsi sebagai anoda, tapi nanti akan kita buktikan, ya. Jadi kalau kita lihat kesetimbangan apa saja yang ada di sini, ya. Pertama, kesetimbangan kelarutan AgBr. Jadi kalau AgBr Anda larutkan, dia akan terurai menjadi ion Ag plus ditambah ion Br minus. Ya. Ini tetapan kesetimbangannya adalah KSP AgBr, ya. Lalu Ag plus bereaksi dengan amoniak, ya. Karena di dalam larutan ada amoniak, maka berikutnya adalah Ag plus bereaksi dengan amoniak
menghasilkan kompleks Ag NH3 2 kali plus. Ya. Ini tetapan kesetimbangannya adalah Kf. Ya. Nah, kalau kedua persamaan ini saya jumlahkan, ya, apa yang kita dapat? AgBr kalau dilarutkan ke dalam larutan amoniak, itu akan menghasilkan kompleks Ag NH3, kompleks Ag NH3 2 kali plus ditambah Br minus. Berapa tetapan kesetimbangan K di sini? Ya. Kalau reaksinya merupakan penjumlahan dari dua reaksi di atas, maka akan berlaku K itu sama dengan Ksp dikali Kf. Ya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa potensial di sini, kita harus tahu berapa konsentrasi Ag+. Ya. Oleh karena itu, kita harus selesaikan jawabannya dengan menggunakan tabel IC. Ya. Jadi saya tulis lagi sekarang reaksi pelarutan AgBr dalam amoniak. Ya. Jadi AgBr kalau dilarutkan di dalam amoniak, itu akan membentuk kompleks Ag NH3 2 kali plus ditambah Br minus. Ya. Nah, kita lihat kondisi awalnya. Ya. Kita bicara satuannya molar. Kita nggak tahu berapa AgBr yang kita tambahkan atau yang tersisa. Tapi di soal disebutkan konsentrasi amoniak adalah 1 molar. Ya. Jadi awalnya sebelum AgBr-nya larut, ini belum ada, ini juga belum ada. Sekarang misalkan AgBr-nya larut sebanyak X molar, maka amoniak akan berkurang sebanyak 2X molar. Kompleks perak amoniaknya akan terbentuk sebanyak X molar dan Br minus akan terbentuk sebanyak X molar. Pada keadaan setimbang, apa yang kita dapatkan? Sisa AgBr-nya kita tidak tahu. Amoniak yang tersisa itu adalah 1 kurang 2X molar. Amoniak yang kompleks perak amoniak itu X molar dan Br minusnya juga X molar. Jadi kalau kita lihat lagi tetapan kesetimbangannya, ya, K untuk reaksi di atas itu adalah konsentrasi Ag NH3 2 kali plus dibagi konsentrasi ini dikali konsentrasi Br minus dibagi konsentrasi amoniak dikuadratkan. Ya. Ini sama dengan kalau kita masukkan X kali X, ya, ini X kuadrat dibagi 1 kurang 2X kuadrat. Nilainya berapa? Nilainya sama dengan Ksp kali Kf. Nah, kalau kita lihat di tabel, nilai Ksp-nya berapa? Ya, saya tulis di sini dulu. X kuadrat dibagi 1 kurang 2X kuadrat itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 13, ini Ksp dari AgBr, kali Kf
dari reaksi pembentukan kompleks Ag plus dengan amoniak itu adalah 1,6 kali 10 pangkat 7. Ya, kalau kita kalikan, kita akan dapatkan nilainya 8 kali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau kita hitung, ya kita akan dapatkan begini. Kalau yang di kiri kita akarkan, kita dapatkan X dibagi 1 kurang 2X. Yang di kanan ini adalah akar dari 8 kali 10 pangkat minus 6. Ya, itu sama dengan 2,8284 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Nah, karena nilai ini kecil, ya, kita asumsikan 2X itu jauh lebih kecil. Ya. Jadi, misalkan 2X kita asumsikan jauh lebih kecil dari 1, maka kita akan dapatkan nilai X itu sama dengan 2,8284 kali 10 pangkat minus 3 molar. X ini apa? X ini adalah konsentrasi Br minus. Ini sama dengan konsentrasi Br minus. Lalu berikutnya kita ingin tahu kan berapa konsentrasi ion Ag+. Ya, kita hitung saja dari nilai Ksp. Ksp dari AgBr itu kan sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Br minus. Berarti konsentrasi Ag+ itu sama dengan nilai Ksp-nya dibagi konsentrasi Br minus. Ya. 5 kali 10 pangkat minus 13 dibagi konsentrasi Br minusnya sudah kita dapat 2,8284 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kalau kita hitung, kita akan dapatkan konsentrasi Ag+ adalah 1,76 kali 10 pangkat minus 10 molar. Ya. Nah, kalau kita lihat sel yang tadi, reaksi selnya adalah begini, 2 Ag+, ya, tambah H2 gas menghasilkan 2 Ag, ini solid, ditambah 2 H+, ya. Nah, ini adalah reaksi sel yang kita buat tadi. Ya, Anda lihat Ag+ tereduksi menjadi Ag, H2 teroksidasi menjadi H+. Nah, kalau kita tahu reaksi selnya, kita bisa tulis persamaan Nance-nya. Jadi persamaan Nance adalah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan potensial sel. Jadi S-sel adalah N0 sel dikurangi 0,0591 per N. N adalah jumlah elektron yang terlibat. Loh, ya kita lihat dari loh Q. Ya, Q ini adalah quotient. Ya, kita tinggal isikan saja. N0 sel itu adalah N0 katoda. Ya, katodanya tadi adalah Ag+, yaitu 0,8. Anodanya adalah elektroda hidrogen standar N0-nya 0. Dikurang 0,0591 per N-nya 2. Karena reaksi ini melibatkan 2 elektron. Logaritma, nah, Q-nya apa? H+ kuadrat. Ya, konsentrasi H+-nya 1 dikuadratkan. Dibagi tekanan dari H2. Ya, tekanan dari H2 1 juga, 1 atm. Lalu ini dikali konsentrasi Ag+ dikuadratkan.
Ya. Berapa konsentrasi Ag plusnya tadi? Ya. Kita sudah tahu konsentrasi Ag plusnya adalah, ya, ini saya hapus di sini. Konsentrasi Ag plusnya adalah ini. 1,76 kali 10 pangkat minus 10 dikuadratkan. Ya, sekarang Anda tinggal hitung berapa potensial selnya. Kalau Anda hitung, kita akan dapat potensial selnya adalah 0,224 volt. Nah, SL-nya positif, ya. Berarti sel yang kita gambar tadi sudah sesuai, ya. Artinya apa sesuai? Bahwa elektroda hidrogen standarnya berfungsi sebagai anoda. Ya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan ini.